Halo semuanya, kita akan melanjutkan materi dan materi kali ini adalah tentang organic traffic versus paid traffic. Organic dan paid itu artinya berbayar. Apa perbedaan dari keduanya? Yang pertama kita akan lihat adalah organic traffic. Organic traffic adalah traffic yang jumlah kunjungan online yang muncul adalah asli. Artinya kita tidak membayar. Asli tanpa kita membayar dengan menggunakan jasa pihak lain. Berarti Anda ketika memposting sesuatu, kemudian orang datang, melihat, berkomentar, bereaksi, atau share. Nah, ada berbagai cara untuk meningkatkan traffic organik. Yang pertama adalah dengan SEO dan kata kunci. Bagi Anda yang pernah mengambil kelas online Instagram marketing dan ads, dengan saya di sebelumnya, Anda tahu bahwa SEO dan kata kunci sangat penting, terutama kata kunci. Kemudian yang kedua hashtag, ini akan kita bahas lebih detail bagaimana sebenarnya cara menggunakan hashtag. Kemudian broadcast message. Broadcast message itu artinya Anda menggunakan layanan pesan seperti WA, Line, dan sebagainya untuk membroadcast, termasuk DM, untuk membroadcast konten Anda yang baru atau promosi Anda atau sales yang sedang Anda Anda lakukan. Kemudian shout out. Shout out ini berarti bersama sekelompok orang Anda melakukan like for like. Artinya saya like konten Anda, orang lain like konten saya, kemudian follow unfollow, dan spam komen. Kita komen di postingan-postingan yang sedang viral, sedang naik. Yang kedua adalah paid atau berbayar, yaitu traffic atau jumlah kunjungan online yang diperoleh dengan membayarkan sejumlah uang untuk membawa traffic ke halaman yang Anda inginkan. Perhatikan, halaman ini bisa halaman apa saja. Bisa website, bisa profil, ya. Ada juga mungkin video, Anda ingin mendatangkan lebih banyak orang yang menonton video Anda bisa. Nah, caranya beriklan di Google, yaitu search engine. Sering kita mencari sebuah kata kunci tertentu, misalnya Anda mencari pemutih wajah Korea di Google. Lalu muncul iklan, ada tulisannya iklan atau ads. Itu beriklan di Google. Lalu beriklan di sosial media. Ini seperti beriklan di FB dan IG yang akan kita pelajari, ataupun di sosial media lain, termasuk YouTube dan kawan-kawannya, termasuk YouTube dan TikTok misalnya. Lalu beriklan di website media. Ini seperti kita beriklan di website media seperti Kompas, Detik, Tempo. Lalu paid promote, bahasa kerennya endorse. Jadi kita minta tolong selebgram atau influencers atau akun IG yang sudah masif followersnya untuk memposting konten kita atau promosi kita. Terakhir giveaway, di mana kita memberikan hadiah, tapi ada syarat. Nah, pasti sering dengar ya, Anda mendengarkan giveaway dan paid promote. Nanti kita akan lihat, sebenarnya itu apa aja konten-konten ini. Kita akan fokus sekarang pada organik terlebih dahulu. Organik, tanpa membayar orang untuk mendatangkan traffic, tapi konten kita tetap harus bagus. Oke. Yaitu SEO dan kata kunci. Ini item pertama yang akan kita cek. Banyak orang mengira SEO itu apa sebenarnya ya? Itu hanya untuk Google. Salah besar. SEO itu adalah search engine optimization. Anda mungkin sering dengar ini kalau orang bicara konteksnya website. Sehingga orang mengira SEO itu hanya untuk Google. Padahal bukan sama sekali. SEO itu lebih luas dari hanya Google. SEO juga ada di dalam Instagram dan Facebook. Nah, SEO di Instagram dan Facebook sangat bergantung pada kata kunci yang kita pilih dan kepercayaan Instagram dan FB terhadap akun Anda. Ada satu faktor lagi yang penting, yaitu kebiasaan pencari atau pengguna. Berarti hasil yang akan ditampilkan bisa berbeda-beda untuk setiap pengguna. Nah, itu SEO. Bagaimana kita bisa mengefektifkan akun kita sehingga kata kunci yang dibaca oleh Instagram dan Facebook itu bisa tampil ke pengguna yang kita targetkan. Contoh, saya melakukan pencarian dengan kata kunci diet. Di sini diet ya, kata kuncinya diet. Ini adalah akun-akun, hashtag, maupun konten yang muncul di tempat saya. Diet mulai besok, diet Prada, hashtag diet saja, diet catering, dan sebagainya. Kalau sekarang Anda membuka handphone, membuka aplikasi Instagram, dan Anda mencari dengan kata kunci diet, hasilnya mungkin sama atau berbeda dengan saya. Tapi kalaupun berbeda, dia hasilnya tidak jauh. Oke, kita lihat contoh kasus sekali lagi. Oke, ini hijab. Ada seorang perempuan atau ayah atau ibu mencari hijab untuk anaknya atau untuk dirinya. Anda perhatikan di sini ada hijab wanita cantik. Oke.
Kita lihat profilnya seperti apa. Pertama, di dalam hijab wanita cantik sudah ada kata hijab. Berarti sudah dekat dengan kata kunci hijab. Kemudian di bagian name, Anda yang pernah ikut kuliah kelas online bersama saya di Instagram Marketing tahu di sini tidak boleh lagi diisi nama, tapi diisi adalah tagline atau brand. Kebetulan sama hijab wanita cantik official. Oke, di sini ada kata kunci hijab. Your best hijab, ada hijab di sini. Dimana lagi di sini ada hijab lagi dan seterusnya. Dan konten-kontennya kalau kita misalnya terus lihat ke bawah, pasti konsisten. Kata kunci hijab itu sering keluar. Karena itu ketika Anda mencari hijab, setidaknya di akun saya, dia tampil di nomor 2 setelah hashtag hijab. Di mana hashtag hijab ini 59 juta post. Bandingkan dengan followers dia yang tidak sampai 1 juta. Oke, sampai di sini. Mulai paham ya? Perhatikan, berarti ketika kita bicara SEO di Instagram, SEO di IG, dan FB, yang pertama Anda harus pikirkan adalah optimasi kata kunci. Optimasi kata kunci. Di dalam mana? Di dalam profil Anda. Termasuk dalam konten juga harus konsisten itu keluar. Tidak dipaksa, jangan sampai dipaksa, jangan dibuat-buat. Kalau tidak cocok ya tidak cocok. Yang penting akun Anda dulu harus optimal. Jadi kita juga naik di SEO-nya Instagram dan Facebook. Next. Nah, sekarang ini hasilnya. Ini contoh hasilnya. Kalau Anda mencari keamanan, bukan hanya keamanan IT ya, tapi keamanan, saya akan masuk di top 10. Makin dekat saya dengan Anda atau Anda pernah berinteraksi dengan akun saya, makanya akun saya makin tinggi. Dulu salah satu ex-klien kita, Batik Kerja, sekarang dia udah bangun digital marketing juga, yaitu Batik Tusta. Ini pasti di nomor 1. Bayangin, dia ada di nomor 1. Batik Kerja. Batik Kerja eksklusif. Nomor 2 ada Batik Pekalongan Indonesia dan sebagainya. Jadi brand apa yang ingin Anda angkat? Itu adalah sebenarnya kata kunci yang kita harus optimalkan. SEO-nya harus bagus. Traffic organik bakal datang. Saya berani jamin. Traffic organik pasti akan datang. Nah, berikutnya, sebuah tools yang Anda sudah sering dengar, Anda sering pakai, Anda tahu aturan penggunaannya, tapi mungkin kita tidak bisa manfaatkan, kita belum manfaatkan secara efektif. Namanya hashtag. Oke, hashtag ini saya sangat seru. Sangat seru. Kalau udah bicara hashtag, ini sebenarnya rahasia saya dan tim dan beberapa marketer lainnya. Tidak banyak, mungkin se-Indonesia yang tahu belum sampai 1.000 orang gitu ya. Tentang salah satu strategi hashtag. Hashtag adalah alat sebenarnya untuk mengelola dan mengelompokkan konten. Jadi intinya mengelola dan mengelompokkan konten. Contoh, di sini ada hashtag diet sehat. Anda perhatikan ada 5,2 juta post. Ini berarti global. Nah, hashtag adalah alat untuk mengelompokkan konten secara global. Artinya akan dibaca oleh seluruh algoritma aplikasi Instagram. Artinya Anda buat hashtag baru pun yang belum pernah ada, orang lain bisa mencari hashtag itu dan menemukan konten Anda. Ini adalah hal yang sangat penting. Artinya, kalau kita bisa menaruh konten kita konsisten di dalam sebuah hashtag, maka di sini saya sudah tuliskan, bisa meramaikan foto dan video yang sudah Anda posting. Anda bisa menaruh sebuah hashtag yang ternyata orang lain follow. Bahkan orang yang belum pernah kenal brand Anda. Maka kalau Anda berhasil masuk di top ya, Anda berhasil masuk di top, ada di, saya tidak tahu, mungkin 20 besar atau 40 besar, maka kemungkinan besar traffic organik bakal banyak yang datang ke akun Instagram Anda, ke postingan Anda. Oke. Kita mulai dengan riset hashtag. Pertama, sebelum Anda menggunakan hashtag, jangan gunakan asumsi. Boleh asumsi, mungkin untuk pertama, tapi setelah itu tidak boleh lagi pakai asumsi. Anda harus lakukan riset. Riset dulu hashtag yang cukup umum, ya, tapi relevan. Misal, saya cari edukasi bisnis, karena Gold Marketing Media, bisnis utamanya selain search engine optimization, kita layanan klien, kita juga memberikan kelas-kelas online, kerjasama dengan vendor luar. Nah, edukasi bisnis, Anda harus perhatikan di sini. Yang saya sebut dengan relevan adalah Anda bisa lihat ini, berbagai variasi hashtag yang ada. Dan variasi hashtag yang ditampilkan oleh Instagram itu bagus. Sorry, ini agak jelek ya. Saya buat lebih jelas. Nah ini, saya cari edukasi bisnis, tapi yang keluar tuh inspirasi sukses, belajar bisnis online pemula, dan seterusnya. Artinya adalah hashtag yang dekat dengan hashtag edukasi bisnis, yang sering dipakai orang bersamaan. Karena itu gunakanlah variasi
hashtag-hashtag tersebut. Jangan Anda asumsi. Misal hashtag Anda tentang diet sehat. Anda berjualan tentang traveling. Anda berjualan tentang produk migas, minyak, gas, tambang. Anda berjualan tentang apapun, hati-hati gunakan hashtag. Hashtag-hashtag yang saling related atau saling berhubungan akan buat posting Anda juga naik dengan cepat. Saya sarankan ketika akan melakukan riset hashtag, Anda bisa menggunakan desktop, web desktop. Kenapa? Karena kalau Anda mencari hashtag di web desktop, di Instagram desktop ya, kalau ini kan di mobile, hasilnya seperti ini. Nah ini kalau di desktop, kita bisa mendapatkan lebih banyak kata kunci, lebih kelihatan, tidak perlu digeser. Kalau ini perlu digeser. Nah ini, saya mencari diet sehat, yang keluar nih, ada obat langsing, konsultan diet, program sehat, diet online. Seru ya? Nah itu dicatat. Hijab style, ternyata ada hijab fashion, jabbers, hijab inspiration, hijab ista, hijab tutorial, dan sebagainya. Nah, ini kata-kata kunci yang perlu Anda catat. Lalu, berikutnya. Nomor 3. Anda catat semua hashtagnya tadi, lalu Anda cari jumlah postnya. Misalnya tadi yang edukasi bisnis, berarti di sini ada 81.800 post. Hampir 82.000 per tanggal saya mengambil screenshot ya. Kalau sekarang pasti sudah naik. Nah, lalu Anda simpan ke dalam Excel atau spreadsheet. Ini contoh spreadsheet atau Excel yang dipakai Guma Media. Ini tadi edukasi bisnis kan? Edukasi bisnis, hashtagnya apa? Kita masukkan di sini 81.800. Nah, ini contohnya. Kami tentang bisnis edukasi, di sini cuma 5.000 postnya. Instagram growth ada 70.900 dan sebagainya. Nah, kenapa harus dicatat jumlah post ini? Dengan mencatat jumlah post, kita bisa mengira-ngira saingan kita. Ya, jadi kalau dia sudah terlampau banyak post di atas 100.000, biasanya saya tidak sarankan untuk dipakai akun yang masih di bawah 5.000 atau di bawah 10.000 followers. Oke, tapi kalau Anda sudah cukup tinggi, Anda bisa pakai. Nanti setelah ini ada rumusnya, bagaimana cara melakukannya. Oke. Gunakan keyword tool untuk mempercepat riset hashtag. Kalau tadi, misalnya cara yang ini, Anda harus mencari satu-satu nih. Satu-satu hasil berapa jumlah postnya, lalu dimasukkan ke dalam Excel. Nah, ada cara yang lebih cepat, yaitu pakai keyword tool. Akses di sini, keywordtool.io/Instagram, silakan Anda akses masing-masing. Lalu Anda isikan di sini, Pertama, isikan dulu bahasa Indonesia. Karena default-nya di situ adalah bahasa Inggris. Anda pilih dulu bahasa Indonesia. Lalu masukkan kata kuncinya. Misalnya saya masukkan kata kunci di situ adalah diet sehat. Lalu saya dapatkan diet sehat alami misalnya ya. Diet sehat alami ternyata jumlah postnya adalah 139.000. Diet sehat apa ini? JSR ya. 11.500. Diet sehat Herbalife 188.000. Cepat sekali. Anda tidak perlu melihat satu-satu di dalam tayangan di Instagram. Anda bisa langsung pakai keywordtool.io. Itu mempermudah Anda. Tapi ingat, versi gratis hanya bisa mendapatkan 5 hasil teratas. Nah, lalu masukkan juga hasil ini ke dalam tabel riset yang tadi Anda sudah buat, Excel atau spreadsheet-nya. Kalau Anda ingin berbayar, keyword tool sebenarnya mahal. Jadi saya kombinasikan antara keyword tool dengan cara manual ya. Biasanya saya minta tolong staff saya yang mengerjakan itu. Oke. Setelah Anda melakukan riset hashtag, susun hashtag yang sudah dikumpulkan menjadi grup seperti ini. Ya, Anda perhatikan. Oke. Nah, ini adalah grup 1, saya sebut grup 1 ya. Grup 1 dari hashtag yang saya kumpulkan. Tapi ingat, ketika Anda menyusun hashtag, susun dia dengan cara tangga hashtag. Nah, inilah yang tidak banyak orang pahami, ya, tangga hashtag. Ini salah satu tips yang paling seru. Beberapa influencer pakai tangga hashtag, lalu beberapa influencer itu menyebarkan ke kawan-kawan yang lain, marketer juga, dan para marketer manfaatkannya sampai sekarang. Intinya tangga hashtag itu Anda urutkan dari yang paling besar sampai paling kecil. Kita lihat. Nah, tips Instagram saya taruh paling depan dalam grup 1 ya. Dalam grup 1, saya taruh dia paling depan, tips Instagram, karena dia ada 18.500 jumlah post. Makin kesini makin turun. Pebisnis hebat cuma 15.200, dan paling bawah saya tulis yang rintisan startup itu cuma 1.000. Nah, mengapa sih pakai tangga hashtag? Untuk memastikan expose dan reach yang bagus. Nah,
Algoritma Instagram itu mengurutkan sebenarnya. Karena itu yang masuk di top adalah yang paling banyak dilihat orang, paling banyak interaksi. Kalau Anda meletakkannya yang hashtag besar duluan, maka Instagram akan membaca seakan-akan konten Anda punya leverage yang bagus, punya kesempatan yang bagus untuk naik. Dan ternyata hashtag Anda turun terus. Berarti kemungkinan besar di 10 hashtag terakhir Anda bisa masuk di top. Itu tujuan kita. Sekali lagi, ini adalah strategi organik. Anda tidak ingin bayar apapun. Nah, tangga hashtag itu terbaik. Hasilnya tidak pernah mengecewakan. Contoh, ini adalah akun saya, kurang dari 2K. Bukan kurang dari 2K malah. Dia kurang dari 1K followers. Tapi lihat, account reach itu adalah 2450, di mana dari hashtag adalah 2199. Bayangkan. Saya bisa reach 2000 orang, padahal followers akun saya itu di bawah 1000, hanya gara-gara pakai tangga hashtag. Jadi, exposure lebih terjaga dan reach lebih luas. Mungkin Anda juga mengenal saya gara-gara itu. Oke ya? Ini rumusnya. Saya kasih. Rumus ini tidak baku, tapi Anda perhatikan. Kalau followers Anda masih kurang dari 1000, gunakan hashtag dengan jumlah post 1K sampai 10K. Oke. Kalau followers Anda lebih dari 1000, tapi masih di bawah 5000, gunakan hashtag dengan jumlah post 5000 sampai 50.000K. Ya, 50K maksud saya. Kemudian bila followersnya lebih dari 5000 sampai 10.000, gunakan hashtag dengan jumlah post 5K dan sampai 100K. Nah, ini ingat, perhatikan, kontennya juga harus bagus. Lalu kalau followers lebih dari 10K bebas, tapi optimalkan. Artinya gini, Anda ingin exposure kan, reach lebih luas. Daripada Anda berusaha melawan hashtag yang sudah ratusan ribu postnya atau jutaan, Anda kendalikan diri Anda untuk dapat exposure lebih luas. Nah, kalau saya bilang sebenarnya 100.000 post itu sudah sangat banyak untuk sebuah hashtag. Saya tidak pernah lebih dari 100.000. Kalau Anda sudah 100 ribuan followers gitu ya, Anda bisa ambil sampai jutaan bahkan. Tapi saya sarankan tidak. Maksimal sampai 100K jumlah post, bahkan ketika akun Anda sudah tinggi. Nah, aturan hashtag. Hanya gunakan hashtag yang relevan. Ini harusnya saya bold nih. Gunakan hashtag yang relevan. Jangan gara-gara Anda pengen exposure, Anda ingin posting tentang makanan, Anda pakai hashtag traveling. Mungkin kalau traveling sama makanan masih ada kaitan, tapi menurut saya cukup jauh. Nah, kalau Anda memang postingannya tentang makanan, tips diet, ya jangan traveling dong. Hashtagnya berkaitan dengan diet dan nutrisi dan gaya hidup sehat, gitu ya. Kemudian, gunakan hashtag dengan optimal. Lakukan uji coba dan evaluasi. Ini contoh saya melakukan evaluasi. Kalau kita perhatikan di sini, ya, dari hashtag cuma 600, ya. Dari hashtag ini sudah 1000. Ini dari hashtag sudah 1600. Jadi, saya melakukan evaluasi terus. Saya selalu kombinasikan hashtag yang baru. Nah, gunakan grup hashtag yang sama persis maksimal 2 minggu. Ini artinya apa? Artinya begini. Saya kembali ke slide ya, beberapa slide yang lalu. Nah, ini adalah grup 1. Grup 1 ini akan saya pakai hanya selama 2 minggu. Sama persis. Setelah itu saya akan ganti, dia jadi grup yang kedua. Atau Anda selang-seling grup 1, grup 2, Anda selang-seling. Ya. Kemudian Anda juga ganti kata-katanya, karena itu ambil hashtag yang banyak. Simpan, riset, sampai kalau saran saya 50 sampai 100 hashtag dengan berbagai followers. Maksimum bergantung kepada berapa followers akun IG Anda. Nah, kalau Anda susah untuk masuk top post, ya, Anda susah untuk masuk top post, selalu buat grup hashtag baru. Anda sudah punya 1 atau 2 grup, Anda selang-seling setiap minggu atau setiap berapa hari Anda selang-seling. Anda nggak pernah masuk top post. Top itu kapan? Top itu saya bilang kalau 30. Kalau 30 kan berarti 10 ke bawah ya. Dari hasil pencarian di Instagram itu 10 ke bawah. Nah, 30 itu udah bagus. Kalau Anda nggak pernah masuk top post 1 pun, Anda harus ganti strategi hashtagnya. Ya, aturannya tetap konten relevan dan jangan lupa pakai tangga hashtag. Next, kita akan belajar broadcast message. Gunakan DM ke followers Anda yang interaksinya rendah dengan akun Anda bahwa ada post baru. Biasanya kalau ada post baru kan kita selalu taruh dia di story ya, story. Nah, sekarang gunakan DM. Direct message ke followers yang menurut Anda ghost followers. Followers yang jarang interaksi, cuma follow-follow aja. Nah, itu coba Anda DM. Tapi capek kan? Kalau capek, Anda juga bisa kirimkan post tersebut ke grup kawan dan keluarga. Saya jamin banyak sekali grup WhatsApp, grup Line, grup Telegram yang dipakai oleh kawan-kawan Anda maupun oleh keluarga. Nah, broadcast message
ke grup itu tentang konten terbaru Anda, tapi pastikan konten Anda itu membantu. Karena itu kalau Anda membuat Anda akan share postingan Anda ke grup, pastikan urutannya seperti ini. Pertama, alasan kenapa konten ini penting atau membantu. Lalu CTA itu call to action. Harus ditulis call to action. Riset membuktikan orang yang membaca call to action 62% lebih mungkin untuk ngikutin call to action. Jadi jangan hanya kasih link, lalu penjelasan, oh konten ini penting, lalu link Instagram jangan. Oh konten ini penting, yuk diklik. Nah itu 62% meningkatkan orang yang klik. Jadi pakai call to action. Pertama gini, pilih post yang Anda mau share. Ya, biasanya tekan yang di sini nih. Ya, tekan simbol titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu pilih copy link. Anda copy link, nah Anda sekarang akan masukkan ke dalam pesan WA ya. Susunannya tadi, alasan konten ini penting atau membantu. Ini contohnya, saya kirim ke salah satu grup di kampus. Saya tulis gini, hati-hati ketika belanja online, bukan senang malah meradang. Ini penting nih, alasan kenapa konten ini penting. Jadi saya ingin bilang ini ada suatu saran atau tips, pentingnya hati-hati ketika belanja online. Terus, disinilah yang saya sebut sebagai CTA. Saya pakai emoticon atau emoji, cek selengkapnya, lalu terakhir adalah link URL kita. Dengan adanya call to action, orang akan lebih mungkin untuk klik. Nah, itu adalah teknik berikutnya tentang organic traffic. Nah, ini adalah tips terakhir untuk organic traffic, shout out. Shout out itu intinya kita meminta bantuan orang lain untuk like atau komen post kita. Ya, bisa like, bisa komen, bisa share, bisa apapun sebenarnya ya, termasuk kita minta follow. Nah, mengapa engagement penting? Perhatikan. Kalau tadi kita perhatikan, kenapa sih ada orang minta dalam tanda kutip ya, mengemis like, mengemis komen? Karena ketika konten Anda itu punya engagement, IG akan bilang konten Anda prioritas. Konten jadi prioritas. Oke. Kalau Anda jadi prioritas, artinya akan ditampilkan ke lebih banyak orang. Akan ditampilkan ke lebih banyak orang. Itulah yang buat orang ngemis-ngemis engagement gitu loh. Ini like yuk, komen yuk. Ada juga strategi follow unfollow. Anda follow banyak akun, lalu tunggu mereka follow back kita. Please, sudah kurang efektif. Dan kini dihindari, jangan gunakan follow dan unfollow. Mereka bukan target Anda, ya. Bahkan kalau mereka follow, lalu mereka kecewa dengan konten Anda, mereka bisa unfollow dan mereka akan bad mouthing Anda. Anda akan dijelek-jelekan, jadi jangan. Sekali lagi ya, traffic yang besar tidak menjamin closing atau deal. Ini penutup untuk organic traffic. Pastikan traffic Anda memang yang akan tertarik dengan bisnis Anda. Dan ini tidak mudah, tapi juga tidak susah artinya. Nanti kita akan lihat kenapa sebenarnya ada yang organik, yang asli, tapi orang juga pakai yang berbayar seperti beriklan. Ada keuntungan yang signifikan, yang sangat bagus kalau kita menggunakan paid traffic. Oke, sampai di sini dulu. Nantikan video selanjutnya.